mengancam orang lain atas nama agama dan sukunya. Dan menurut saya ini pemanfaatan terhadap kebebasan yang diperjuangkan oleh kita dulu. Kita berharap ada kebebasan yang terbuka, tapi bukan untuk mengintimidasi orang atas nama SARA. Kita berharap ada kebebasan yang terbuka lebih besar untuk memastikan bangsa ini membangun demokrasinya dengan lebih baik. Nah, hari ini kita melihat bahwa Indonesia sedang terancam, dan mau tidak mau, saya berpikir bahwa seluruh teman-teman kita dimanapun berada harus berani untuk turun lagi ke jalan. Kalau perlu meninggalkan lagi seluruh aktivitasnya. Kita pernah menjadi satu generasi yang luar biasa 19 tahun lalu, berkorban habis-habisan, dan kalau memang untuk bangsa ini kita harus berkorban kembali, ayo relakan diri kita. Tanpa kemudian mencoba untuk bermanja-manja dan bergenit-genit. Saya berharap Indonesia 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan tetap ada dan tidak cuma tertulis dalam buku sejarah. Kalau kemudian hari ini kita melihat bahwa ideologi kita sedang terancam, betul. Bagaimanapun juga, Pancasila adalah ideologi yang sudah teruji menjaga 17.400 pulau, menjaga 2.000 lebih etnis dan suku, dan 1.800 lebih bahasa suku. Tetap ada dalam satu kesatuan negara Indonesia. Indonesia selama 70 tahun lebih sudah melewati sekian banyak persoalan. Di tengah perang dingin timur dan barat, di tengah persoalan-persoalan dunia, di tengah perang yang tidak berkesudahan di belahan dunia yang lain, kita mengalami krisis global dan sebagainya. Tapi Indonesia tetap bertahan sampai hari ini. Sedikit atau banyak, mungkin orang bisa mengatakan ada hal-hal lain. Tapi saya percaya bahwa kita bersatu di tengah sekian banyak gelombang-gelombang krisis dunia, karena kita percaya ideologi kita adalah Pancasila. Artinya bahwa saya tidak melihat bahwa kemudian ada lagi ideologi lain yang boleh kita coba-coba. Bangsa ini bukan untuk dicoba-coba. Republik ini tidak untuk dicoba-coba. Rakyat kita bukan bahan percobaan. Kalau kemudian kita sudah menguji Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa, bertahan selama 70 tahun mempertahankan bangsa ini, kenapa kita harus mencoba ideologi lain? Cukup. Mencoba-coba ideologi lain sama saja artinya menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan dari ideologi itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang saya sampaikan adalah saya berharap seluruh orang-orang di lingkaran istana hendak tidak menjadi pengkhianat bagi Presiden Jokowi. Kalau mereka mengkhianati, kita akan mencatat namanya satu persatu. Siapapun itu. Kalau kemudian mereka mengatakan bahwa saya atau mereka tidak takut terhadap kita, tidak persoalan. Tapi kami generasi yang jauh lebih muda daripada mereka. Semoga umur kami lebih panjang dan kami punya waktu yang lebih panjang untuk menghitung seluruh yang mereka pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap pemerintahan. Artinya bahwa sampaikan pada mereka bahwa hari ini kami sudah mencatat menteri-menteri mana yang berpotensi mengkhianati presiden, mengkhianati pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Kalau misalnya kemudian wakil presiden juga mau mencoba-coba, kita juga akan catat namanya. Yes. Dan kami harap, yes, mantap. Artinya bahwa jangan kemudian kerakusan terhadap kekuasaan mengorbankan rakyat kita. Menjadi presiden mungkin menarik buat beberapa orang. Berkuasa tidak salah di Republik ini. Yang menjadi persoalan adalah kalau menuju kekuasaan itu dia mengorbankan sekian banyak orang. Bahkan dia mempertaruhkan bangsa ini sendiri. Saya tidak rela kalau itu terjadi. Kalau misalnya kemudian ada orang-orang bagian dari Orde Baru yang usianya sudah sepuh, sudah tua, sudah berhenti saja, istirahat saja. Nggak usah lagi bermimpi menjadi presiden 2019. Nggak perlu. Kenapa? Berikan kita kepercayaan untuk memperbaiki bangsa yang sudah kalian hancurkan 32 tahun lebih. Kalian sudah menghancurkan bangsa ini 32 tahun. Dan kami tidak mau berjudi untuk menyerahkan kembali bangsa ini pada kalian. Kalau kalian sudah sepuh, ingatlah pada kesalahan kalian selama waktu Orde Baru berkuasa. Baiknya minta maaflah pada rakyat. Jangan kemudian mau mencoba berkuasa lagi 2019 dan seterusnya. Kenapa? Kita minta dan hormat, mundur saja. Kasih kita kesempatan untuk memperbaiki bangsa ini yang sudah kalian rusak. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Dan saya sudah berbicara kepada seluruh kawan-kawan kita untuk kemudian mulai menggalang kekuatan di semua kota. Pameran ini juga akan kita lanjutkan di Yogyakarta, di Palu, dan di berbagai kota-kota yang lain. Kita akan ingatkan bahwa reformasi tidak didapatkan dengan gratis. Reformasi di dalamnya ada darah, di dalamnya ada nyawa sekian banyak orang. Tolong jangan main-main. Kalau kalian mempermainkan reformasi, kalian mempermainkan orang yang sudah berkorban untuk mendapatkan itu. Kalian adalah mereka yang menikmati hasil reformasi. Tanpa pernah berkeringat,
tanpa pernah berdarah. Bahkan sebagian dari penikmat reformasi itu justru adalah rezim yang kita tumbangkan dulu. Di dalamnya ada Fadlizon. Fadlizon tahun 98 itu anggota MPR. Kita tidak persoalkan ketika dia terpilih lagi menjadi anggota DPR saat ini. Tapi jangan kemudian menggunakan jabatan dan posisinya untuk mengumbar omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya punya telinga dan sedikit banyak kita masih punya kekuatan yang kalau kemudian dibutuhkan oleh bangsa ini, kita akan relakan untuk kita berikan kapan saja. Terima